Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Saya Paul, menyapa sahabat semua, salam sehat dan jangan sakit ya. Kali ini akan mengurai alur cerita film Fearless. Fearless, film bergenre aksi bela diri arahan sutradara Ronnie Yu, produksi Tiongkok dan Hong Kong, yang dirilis 26 Januari 2006, dibintangi Jet Li, Nakamura Shido, Sun Lee, Do Young, Nathan Jones, Colin Chow, Masato Harada, dan bintang lainnya. Film ini dibuat berdasarkan riwayat hidup Hua Yuanjia, seorang pendekar bela diri suku Tiongkok legendaris yang berani menantang petarung asing di tempat pertandingan umum di depan ratusan penonton. Ia berusaha keras mengembalikan rasa kebanggaan dan nasionalisme kepada bangsa Tionghoa. Bagaimana kisah selengkapnya? Seruput dulu dong kopinya, apalagi kopi kuningan. Pasti maknyos. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka pada pertemuan IOC. Di sana, perwakilan Federasi Internasional Wushu mempresentasikan Wushu masuk Olimpiade. Untuk menguatkan presentasinya, Ibu cantik itu menjelaskan Wushu sudah ada sejak 100 tahun lalu pada seorang Hua Yuanjia. Kita flashback ke 30 tahun yang lalu, ketika Hua masih kecil, dengan diam-diam memperhatikan ayahnya Hua Engdi berlatih bela diri. Dengan diam-diam juga dia berlatih sendiri mengikuti gerakan ayahnya. Guys, ayahnya Hua yang mempunyai padepokan Wushu sebenarnya melarang sejak kecil Hua mengikuti jejaknya. Mungkin belum waktunya. Dia lebih menginginkan Hua kecil belajar kaligrafi. Dan si Hua kecil ini mempunyai sahabat bernama Nong Jingsun yang suka mengerjakan tugas kaligrafi, sedangkan dirinya asik berlatih bela diri. Suatu hari, Hua ditemani Jingsun diam-diam menonton pertandingan ayahnya melawan Zhou Zhongqiang. Di sana juga ada anaknya Zhou. Kedua bocil itu saling ledek menjauhkan ayahnya masing-masing. Dalam pertandingan itu, Hua Endi sangat dijaya. Namun ketika mau menghajar Zhou, dia memberhentikan pukulannya karena melihat Hua menyaksikan dirinya bertanding. Kesempatan itu digunakan Zhou untuk menyerang Hua Endi, sehingga Hua Endi kalah dalam pertandingan tersebut. Selepas pertandingan, Hua diledek anaknya Zhou. Hua tak terima ayahnya diledek, kemudian ia nekat menantang anak Zhou. Karena Hua tidak mempunyai bekal bela diri, dia tak berdaya digempur lawannya hingga babak belur. Sejak itu, Hua dengan diam-diam mempelajari bela diri secara otodidak dari buku milik ayahnya. Dia punya keinginan kuat, ingin hebat seperti ayahnya. Dasar bocil cok, baru beberapa jurus saja dia berlatih, Hua kecil langsung menantang anak Zhou untuk bertarung. Dan tak disangka dan tak dinyana, meskipun belajar secara otodidak dan baru menguasai beberapa jurus, ternyata Hua kecil dapat menjatuhkan lawannya dengan mudah. Wih, keren. Nah, sekarang ke hari ini, Hua sudah dewasa dan sudah mempunyai anak. Sedangkan istrinya sudah meninggal. Begitu juga dengan ayahnya. Kini dia memimpin padepokan. Namun sayang, si Hua ini menjadi seorang yang sombong dan ambisius ingin menjadi orang terhebat di Tanjia. Sedangkan ibunya selalu menasehati agar segera menikah lagi dan jangan sombong dengan prestasi yang diraihnya dengan mengalahkan semua musuh-musuhnya. Karena musuh terberat ada pada diri kita sendiri. Obrolan mereka terputus saat asisten Hua memberikan undangan tantangan berduel. Rupanya Zhou yang menantang Hua adalah musuh bebuyutannya, yakni anak Zhou. Kita sebut saja si Zhou. Si Zhou ini sesumbar bahwa dirinya tak pernah kalah di 38 kota di 17 provinsi. Untuk selanjutnya, pertarungan pun dimulai dengan seru.
Setelah peristiwa itu, berbondong-bondong pemuda mengajukan untuk menjadi murid dan mengabdi pada Huo. Sesudah diterima menjadi murid, Huo mentraktir murid-murid barunya dan seluruh pengunjung restoran. Keadaan ini membuat anak buah Jinsun kalap dan melaporkan tagihan Huo, namun Jinsun menyuruhnya pergi. Selepas mentraktir makan, Jinsun mengingatkan Huo untuk mengakhiri pertarungan dan memberhentikan mentraktir makan orang yang baru mendaftar jadi muridnya, karena tagihan Huo sudah banyak. Sebenarnya, Jinsun bukan untuk menagih namun menasihati Huo agar berhati-hati pada orang yang ingin jadi muridnya. Namun dengan congkak Huo menolaknya dan berjanji akan membayar semua utang-utangnya. Suatu hari, Lei Fu sang ajudan melaporkan tagihan yang harus dibayar dan stok makanan padepokan telah habis. Lalu datang murid-murid Huo melaporkan salah satu muridnya dihajar oleh Guru Qin. Auto, Huo marah dan langsung datang ke restoran Jinsun di mana Guru Qin sedang merayakan ulang tahun dan menantang duel Guru Qin. Awalnya Jinsun mengusir Huo untuk tidak mengganggu tamunya, namun Huo menolak dan akan melangsungkan pertandingan di sana. Jinsun kesal karena Huo makin beringas, dia memilih putus pertemanan dengan Huo. Untuk selanjutnya terjadi bentrok besar antara Huo dan Guru Qin. Di akhir pertandingan, Huo dapat mengalahkan Guru Qin. 2 hari setelah mengalahkan Guru Qin, Huo pulang ke rumahnya. Dia terhenyak kaget karena ibunya sudah perlaya. Begitu juga dengan putri kesayangannya. Amarah Huo pun tak terbendung. Ia langsung mendatangi anak angkat Guru Qin. Namun saat akan menghajar, anak angkat Guru Qin memilih menikam dirinya sendiri. Amarah Huo baru berhenti saat melihat anak kecil dipelukan istri Guru Qin. Sewaktu dia keluar dari rumah Guru Qin, murid-muridnya datang dengan membawa orang yang kemarin dihajar Guru Qin. Huo baru tahu bahwa Guru Qin menghajar muridnya karena muridnya terlebih dahulu menghina istri Guru Qin. Karena dililit kesedihan yang mendalam, Huo berlayar meninggalkan kampung halaman entah mau kemana. Tahu-tahu Huo sudah jadi gembel. Ia seperti bersaksi dan hampir istri tenggelam. Untung ia diselamatkan seorang nenek dan warga kampung. Kita sebut saja nama kampung Garaseah. Di dalam keadaan tak sadarkan diri, lalu ia direwat oleh seorang nenek dan cucunya yang buta bernama Mun hingga Huo sadar. Dengan telaten, Mun memandikan dan mengurus rambut Huo hingga rapi kembali. Sejak menetap di sana, Huo berubah dari seorang pendekar pilih tanding yang sombong dan emosian menjadi seorang yang kalem, penyabar, dan bijaksana. Huo dipanggil oleh si nenek dengan nama Ox dan menetap di rumah si nenek bersama Mun dan Gui, anak angkat Mun. Dia pun pandai beradaptasi dengan warga kampung menggarap sawah. Cerita selanjutnya, sewaktu Huo menanam bibit padi, salah satu warga melaporkan bahwa Gui tertangkap tangan mencuri kerbau milik salah satu warga tetangga kampung. Kita sebut saja kampung Ciputat. Dan dia akan dihukum berdasarkan hukum kampung setempat. Merasa tidak terima, warga serentak mendatangi kampung Ciputat untuk menyelamatkan Gui. Pada waktu yang sama, Gui sedang dihukum warga Ciputat. Lalu datang nenek bersama warga lain. Si nenek langsung minta maaf kepada kepala kampung atas perbuatan Gui dan akan membawanya pulang. Tapi kepala kampung Ciputat tak menggubrisnya, tetap akan menghukum Gui berdasarkan adat mereka. Bahkan kepala kampung Ciputat mengusir si nenek beserta warga kampung Garaseah, membuat warga kampung Garaseah panik. Untung ada Huo. Ia bersedia menggantikan Gui untuk dihukum. Kepala kampung Ciputat menyetujui dengan catatan hukumannya sesuai orang dewasa, yakni dipukul oleh tangannya. Huo pun bersedia dengan syarat bila dia masih berdiri dan dupa padam, Gui harus dilepaskan. Kepala kampung pun menyetujui. Selanjutnya, kepala kampung melakukan hukuman sampai Huo babak belur. Melihat itu, nenek minta tolong agar warga kampung Garaseah membantu Huo, namun dicegah Huo.
Kali ini Huo tidak tinggal diam. Dia menangkis semua serangan kepala kampung. Bahkan dia menyelamatkan kepala kampung yang hampir tikus ruk. Bersamaan itu, dupa habis terbakar. Dengan gentleman, kepala kampung Ciputat pun memberhentikan hukuman dan membebaskan Gui. Adegan selanjutnya, Huo pamitan pada Moon untuk pulang. Dengan sedih, Moon melepas kepergian Huo. Sekarang cerita beralih ke masa akhir dinasti Qing. Huo kembali ke Tianjin. Di sana ia melihat sudah banyak perubahan, termasuk datangnya orang Amerika dan Eropa. Ketika Huo tiba di rumahnya, ia disambut hangat Lai Fu, sang ajudan. Lai Fu menjelaskan sejak Huo pergi, rumah Huo akan dijabal untuk menebus utang-utang Huo. Untung Jin Sun membantu dengan melunasi hutang-hutang Huo. Huo lalu ke makam ayah ibunya. Dia menyebut ayahnya sebagai juara sejati. Ia baru sadar ketika ayahnya memberhentikan pukulan ke Zhou saat dia kecil. Hal ini dilakukan ayahnya agar dia berhenti untuk bertarung. Dia pun memuji ibunya yang selalu menebar kebaikan dan kesabaran. Kemudian Huo mendatangi restoran Jin Sun. Di sana dia hanya ditemui pelayan restoran karena Jin Sun tidak mau bertemu Huo, sambil memberikan buku bela diri yang dulu waktu kecil diambil dengan diam-diam dari lemari ayahnya. Buku itu kemudian Huo berikan kepada Zhou. Huo pun mendatangi rumah almarhum Guru Qin untuk memberi penghormatan. Setelah itu, Huo menyaksikan anak buahnya sedang mengusir paksa seseorang dari restoran karena tidak bayar. Melihat yang datang Huo, anak buahnya minta maaf ke Huo dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Cerita berlanjut ke Huo yang sedang membaca surat kabar. Naruli pendekarnya muncul saat dia membaca tantangan Aubrian. Ia pun langsung menemui Jin Sun untuk membantu membiayai pertarungan dengan Aubrian. Namun Jin Sun menolak dan mengusir Huo. Namun selepas Huo pergi dan membaca surat kabar, ia berubah pikiran. Ia pun langsung mengutus pegawainya untuk memberikan tiket untuk Huo bertarung. Adegan beralih ke Shanghai Race Club tahun 1909, tempat di mana Huo akan bertanding melawan Aubrian. Meskipun Huo kecil, namun ia dengan gagah berani menghadapi Aubrian yang janggung badak. Ia mengeluarkan semua keahliannya, sehingga pertarungan itu sangat seru. Di awal pertandingan, Huo kewalahan menghadapi Aubrian, tapi kemudian pertandingan berbalik. Aubrian kesulitan menghadapi begitu lincah dan kuatnya serangan Huo. Sampai akhirnya Aubrian terjatuh dan kepalanya hampir mengenai paku kalau tidak diselamatkan oleh Huo. Merasa dirinya diselamatkan Huo, Aubrian pun mengaku kehebatan Huo. Kemenangan Huo atas Aubrian diekspos besar-besaran oleh media. Huo pun mengajak kepada perguruan Wushu untuk bersatu. Dia mendirikan Federasi Jingwu pada tahun 1910 dengan merekrut petarung terbaik. Salah satunya adalah Zhou. Dalam sekejap, para pendekar yang bergabung pun kian banyak. Di tempat terpisah, Dewan Perdagangan Luar Negeri sekaligus kelompok para tukang taruh sedang berkumpul. Mita sebagai konsulat Jepang berencana licik ingin menjatuhkan Huo dengan menghadapi 4 petarung secara bergilir. Salah satu petarungnya adalah Tanaka dari Jepang. Rencana mereka terdengar Jin Sun. Ia sengaja datang ke Huo untuk memperbaiki hubungannya dengan Huo yang sempat retak, sekaligus mengabarkan Huo akan ditandingkan dengan 4 pendekar. Jin Sun pun khawatir Huo akan kalah, namun Huo tak gentar menghadapi keempat lawan. Hal ini demi kebaikan Federasi Jingwu. Dan Huo minta kepada Jin Sun setelah pertandingan nanti Jin Sun untuk mengganti dirinya menjadi ketua Federasi Jingwu karena Huo ingin bertemu dengan Moon dan neneknya. Adegan selanjutnya, kita dibawa pada arena pertandingan. Ketika panitia mengumumkan pertandingan akan dilakukan 1 lawan 4,
Tanaka protes pada Mita karena pertandingan itu tidak adil. Ia menyangka pertandingan 1 lawan 1, namun Mita tetap memaksa Tanaka untuk bertanding. Di atas arena, Huo berhadapan dengan petinju Peter Smith asal Inggris. Dalam pertandingan tersebut, Huo dengan beberapa jurus saja dapat menjatuhkan lawannya. Lawan kedua dari Belgia, Hen Herzog. Pertandingan kedua ini, Huo kesulitan menghadapi lawannya. Namun, akhirnya dia pun dapat menjatuhkan lawannya. Lawan berikutnya, Huo menghadapi juara Anggar Eropa, Anthony Kasia. Dia pun dapat mengalahkan lawannya dengan merebut pedangnya. Dan terakhir, Huo berhadapan dengan Tanaka. Lawan yang keempat ini sepadan, guys. Kedua pendekar itu bertarung sangat seru. Di awal pertarungan mereka saling serang sampai akhir babak pertama. Saat istirahat inilah terjadi kecurangan. Mita meracuni Huo yang dimasukkan ke dalam segelas teh. Ketika babak kedua baru dimulai, Huo dapat menjatuhkan Tanaka. Namun adegan berikutnya, racun yang tadi diminumnya mulai bereaksi membuat mata Huo berkunang-kunang. Sewaktu pukulan Tanaka bisa ditahan Huo, tiba-tiba melihat racun sudah bereaksi, si Mita ini cerdik. Ia langsung mengambil teh yang tadi dihidangkan. Sedangkan Huo dipapah dari atas ring untuk duduk. Huo menjelaskan pada Jinsun bahwa dirinya ada yang meracuni dimasukkan ke dalam air teh yang tadi diminumnya. Sedangkan teh yang tadi diminumnya sudah tidak ada. Jinsun berinisiatif membawa Huo ke rumah sakit, namun ditolak oleh Huo karena racunnya sudah menyebar di tubuhnya. Melihat itu, anak buah Huo marah dan akan membalas orang yang meracuni Huo. Namun Huo mencegah untuk tidak balas dendam, karena balas dendam akan memakan banyak korban. Huo mengakui bertahun-tahun belajar wushu baru kali ini menemukan arti wushu yang sebenarnya. Dia pun tetap memilih untuk melanjutkan kompetisi. Meskipun tubuhnya teracuni, Huo tetap meladeni kehebatan Tanaka. Pada sebuah kesempatan, Tanaka dapat menghajar Huo. Huo pun berdiri lagi meski badannya oleng. Dia menyerang Tanaka kembali, ia terjatuh. Tapi saat ia menyerang dengan mengeluarkan sisa-sisa tenaganya, tiba-tiba dia memberhentikan serangannya. Lalu Huo terjatuh. Saat wasit akan memutuskan pertandingan diakhiri, Tanaka mencegahnya. Dia membangunkan Huo lalu dia mengangkat tangan Huo sebagai pemenangnya. Selepas itu Huo kembali terjatuh. Adegan berlanjut kemudian dengan wajah ceria mendekati Huo yang sedang berlatih. Rupanya guys, itu berada di alam lain karena Huo sudah meninggal. Selepas Huo meninggal, wushu dan federasi Jingwu berkembang dengan cabang lebih dari 50 negara. Dan film pun tamat. Itulah sahabat alur cerita film Fearless. Semoga terhibur dan tetap sehat. Sampai jumpa kembali. Cheerio, bye-bye.